membuat film sosial politik, dark humor gitu, sebuah komedi satir, film Omnibus menjadi sebuah primadona baru di dunia film, di mana ya udah kita sesama filmmaker gitu, kita bikinnya kita gabung jadi sebuah film. Ya anak-anak, ada yang bisa jawab? Candles on a cake, candles on a cake. Blow them out, puff, puff, puff. Candles on a cake. Permisi Pak Ketua, seharusnya jalannya sidang ini tidak boleh. Bagaimana? Sorry bos. Saya tahu. Ya. Demokrasi bukanlah objek, tapi demokrasi adalah proses. Kira-kira begitulah yang ingin disampaikan oleh sang sutradara di filmnya yang berjudul Demokrasi Masih Belajar. Kita sambut Adiatmika. Halo Mik. Hai Davi, apa kabar? Baik. Duduk. Yuk, selamat datang di lapangan parkir gue. Mik, tadi gue sempat ngomong demokrasi bukanlah objek. Demokrasi adalah sebuah proses. Ini itu dari lo ya, bukan dari gue lo. Lo jelasin tuh. Maksudnya gimana tuh? Gue percaya bahwa Indonesia merdeka udah berapa tahun ini? 60 ya? 70 kan tahun ini malah. Tapi sejak kapan sih kita benar-benar merasakan demokrasi gitu? Ada beberapa orang mengatakan setelah kejatuhan Orde Baru tahun 98, which is kayak baru berapa tahun yang lalu, nggak sampai 20 tahun kan. Jadi gue selalu percaya bahwa di setiap jalannya, sembari berjalannya waktu, kita kan selalu belajar apa arti demokrasi baru. Mungkin setelah ini akan ada lagi sebuah proses dalam kehidupan politik di Indonesia, yang mana akan belajar lagi, oh demokrasi ternyata ini lagi. Gitu. Jadi demokrasi adalah proses, dan kita akan selalu berkembang. Membuat film sosial politik, dark humor gitu, sebuah komedi satir, tentang gimana kalau kita taruh kelas-kelas sosial di Indonesia dalam sebuah kelas. Gitu. Jadi kita bikin sebuah komedi satir lah gitu. Jadi ada petani, ada polisi, ada politikus, ada macam-macam yang menurut gue apa yang gue lihat pada saat itu gue taruh dalam film Masih Belajar. Terus waktu itu muter kemana aja? Filmnya sendiri sempat diputar di Amerika. Jadi film itu tuh dibuat untuk sebuah kompetisi judulnya Democracy Video Challenge di Amerika Serikat, dan waktu itu gue sempat bertemu dengan waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton. Kita putar di Washington waktu itu, kita putar di kantornya dia, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, diputar di New York, di gedung PBB waktu itu. Terus diputar di Washington, di New York, sama di LA, di Los Angeles. Waktu itu diputar di Directorial Guild Association, Asosiasi Sutradara Hollywood. Waktu itu kita sempat putar. Lalu di Indonesia juga sempat memenangi beberapa penghargaan film pendek. Di Australia juga waktu itu sempat gue kirim, sempat juga menang penghargaan juga waktu itu. Tanggapan dia gimana sih? Menarik karena bagi dia sendiri, dia ingin memulai sebuah pembicaraan global tentang apa sih demokrasi gitu. Dan dia waktu itu dia memberikan sebuah pidato, dan waktu itu menarik sekali karena memang arti demokrasi di setiap negara berbeda-beda gitu. Dan itu yang menarik karena yang namanya dialog pasti kan ada, semua orang punya ide masing-masing gitu kan. Dan itu yang menarik bagi dia pribadi, itu menarik sekali. Oh ternyata Indonesia merasa seperti itu, bahwa Indonesia adalah sebuah proses dari gua. Dan yang menarik apa? Ada sebuah, ini cerita menarik. Ada seorang duta besar dari Ethiopia, dari negara yang gua di peta buta gua nggak tahu di mana Ethiopia. Gua nggak tahu di mana. Dia udah tua gitu, duta besar gitu. Dia deketin gua gitu. Dia waktu itu kita di Washington gitu kan. Dia duta besar di Ethiopia, dia bilang,
film lu ngingetin gue sama negara gue. Hah? Oh ya Pak, yang bener Ethiopia di mana gue nggak tahu gitu kan. Tapi yang menarik dan sebuah kebanggaan bagi gue ternyata sebuah apa statement apa sebuah negarawan dari sebuah negara gue nggak tahu di mana mengatakan bahwa proses demokrasi di negara dia itu ternyata sama dengan apa yang gue buat. Dan itu adalah sebuah kebanggaan kecil bagi gue ternyata ternyata film itu mempunyai sebuah pesan global. Duitnya berapa sih produksinya? Karena teman-teman di rumah juga pasti pengen bikin gitu. Iya. Gue kan memberikan sebuah trik. The most important thing, hal paling terpenting itu bukan budgetnya berapa, tapi idenya. Yang mahal tuh idenya kalau menurut gue. Produksi masih bisa dinego lah gitu. Produksi gue jelaskan ini produksinya dulu ya, penceritaan itu. Gue nulis itu semalam sama teman gue. Pada waktu itu lagi heboh-heboh kasus Senturi. Dan waktu itu gue mikir, gue bikin filmnya kali ya gitu kan. Jadi waktu itu gitu, ya, memang gue punya sebuah ide tentang kelas itu, lalu gue pikir karakternya si politikus dalam film itu, gue pikir udah suka ngomong, nggak banyak ngomong, mulutnya ditutup sama duit gitu, sama seorang pengusaha. Lalu gue bertemu dengan seorang teman gue gitu kan, lu mau nggak bantuin gue produserin, gampang kok, filmnya cuma 1 set. Nah, lu mau gimana murah, filmnya gimana? 1 set. Karena kamera lu nggak berpindah-pindah, cuma lu dalam satu studio, satu tempat lah gitu, itu kan lebih murah. Gue itu bikin shot by shot gitu, gue bikin shot by shot jadi lebih murah juga. Total nggak sampai lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta. Gue nulis semalam pre-pro ya, 5 hari, syuting sehari, ngedit 3 hari. Salah satu produksi film paling cepat yang pernah gue rasakan juga gitu. Dan langsung mendunia ya. Again yang gue bilang itu bukan produksi yang seperti apa atau budgetnya berapa. Proses kreatif. Proses ide lu tuh apa? Itu yang harus harus teman-teman juga harus tahu bahwa ide kalian apa, bagaimana kalian akan mengeksekusinya gitu. Punya ide orang pergi ke bulan, cara gimana? Gitu. Jadi juga harus ada dulu ya. Sebagai seorang sutradara punya ide, sekarang sebagai sutradara bagaimana mewujudkan ide tersebut. Gitu. Setelah Demokrasi itu lu bikin film? Ya, gue sempat bikin beberapa film. Gue bikin film pendek juga. Waktu itu 1-2 film pendek setelah itu. Terus tahun 2012 kalau nggak salah ada sebuah PH di Indonesia yang approach gue gitu. Mika mau nggak kalau misalkan lu bikin nyutradarai sebuah film omnibus gitu? Gue bilang tahan di situ. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita nanti akan membahas film Mika yang berikutnya yaitu Isyarat, dan juga itu salah satu film omnibus di Indonesia. Dan kita juga akan bahas lebih dalam apa sih omnibus itu. Tetap bicara film. Film Isyarat sendiri itu ada 5 sutradara pada waktu itu. Gua, Reza Hardian, terus ada Asmiranda, ada Doni Alamsyah, dan ada Mondi Tiwa. Action!